Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Bertemu lagi dengan Ustazah Diah di pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara membuat ringkasan. Sebelum kita membahas tentang cara membuat ringkasan, kita bahas pengertiannya dulu ya. Ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Atau dengan kata lain, meringkas merupakan memotong atau memangkas sajian sebuah hasil karangan yang panjang dan disajikan dalam bentuk singkat tanpa mengurangi makna. Ringkasan bisa juga disebut sari karangan atau intisari dari suatu bacaan. Ringkasan bisa ditemui pada buku, bab, atau artikel. Tujuan membuat ringkasan adalah untuk memahami serta mengetahui isi buku atau karangan. Ciri-ciri ringkasan. Agar lebih memahami bentuk ringkasan, berikut beberapa cirinya. 1. Pengungkapan kembali suatu karangan dalam bentuk yang singkat dan padat. Yang kedua, memproduksi kembali apa yang diungkapkan pengarang dalam tulisannya. Yang ketiga, mempertahankan urutan ide-ide pokok atau gagasan utama saat menyusun ringkasan. Yang keempat, susunan ringkasan, sudut pandang dan isinya mengikuti karangan asli. Yang kelima, menggunakan kalimat yang pendek dan senada dengan kalimat pengarang aslinya. Berikutnya adalah cara membuat ringkasan. Yang pertama, membaca naskah asli. Sebelum menulis ringkasan, harus membaca seluruh isi naskah asli secara berulang-ulang. Tujuannya untuk mengetahui maksud dan sudut pandang pengarangnya. Yang kedua, mencatat gagasan-gagasan utama. Setelah membaca berulang kali, semua gagasan penting harus dicatat atau digarisbawahi. Yang ketiga, menyusun ringkasan berdasarkan gagasan-gagasan utama. Langkah selanjutnya, penulis ringkasan dapat menyusun ringkasan dari ide-ide pokok atau gagasan utama yang sudah dicatat. Contohnya seperti ringkasan pada bacaan, perbedaan bukanlah penghalang. Cara membuat ringkasan. Yang pertama, membaca naskah asli. Nah, di sini sudah ada contoh teks yang berjudul Perbedaan Bukanlah Penghalang. Teks ini terdiri dari 3 paragraf. Membaca naskah asli harus dilakukan dengan cara berulang-ulang agar kita bisa menemukan atau mengetahui gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf tersebut.
Langkah berikutnya dalam membuat ringkasan adalah mencatat gagasan-gagasan utama. Nah, pada paragraf 1, gagasan pokok atau gagasan utamanya adalah menghias kelas tanggung jawab bersama. Gagasan pendukungnya, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut hari kemerdekaan. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Berikutnya paragraf 2. Gagasan pokok atau gagasan utama, hampir semua siswa di kelas Udin sudah hadir. Gagasan pendukungnya, Edo dan Marta belum terlihat. Udin dan Siti mampir ke rumah Edo lalu ke Marta untuk mengambil bahan dan hiasan kelas. Perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerjasama mereka. Paragraf 3. Gagasan pokok atau gagasan utamanya, siang hari sekolah semakin ramai. Gagasan pendukungnya, selesai ibadah pagi di gereja, Edo dan Marta menyusul datang ke sekolah. Udin dan teman-teman berbagi tugas. Ketika tiba waktu zuhur, Udin, Siti menjalankan ibadahnya. Edo, Marta, Dayu yang tidak menjalankan ibadah sholat melanjutkan pekerjaan menghias kelas. Apabila dalam menyusun ringkasan dengan memadukan gagasan pokok tidak menjadi kalimat yang padu, maka ringkasan bisa mengambil dari beberapa gagasan pendukung supaya ringkasan menjadi padu dan berkesinambungan. Setelah mencatat gagasan utama, langkah berikutnya adalah menyusun ringkasan berdasarkan gagasan utama. Jadi, ringkasannya sebagai berikut. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Pada hari Minggu, semua siswa diminta datang ke sekolah. Mereka akan menghias kelas masing-masing. Kegiatan menghias kelas dilaksanakan untuk lomba menyambut hari kemerdekaan. Udin dan teman-teman hadir di sekolah. Hampir semua siswa di kelas Udin hadir, namun Edo dan Marta belum terlihat. Mereka harus pergi ke sekolah Minggu di gereja. Udin dan Siti mampir ke rumah Edo dan Marta. Mereka mengambil bahan hiasan kelas. Ternyata perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerjasama mereka. Selesai ibadah pagi di gereja, Edo dan Marta menyusul datang ke sekolah. Udin dan teman-teman berbagi tugas. Ketika tiba waktu sholat zuhur, Udin dan Siti menjalankan ibadahnya. Edo, Marta, Dayu yang tidak menjalankan ibadah sholat melanjutkan pekerjaan menghias kelas. Ternyata perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Nah, itu adalah ringkasan dari bacaan tersebut. Baiklah, hanya ini yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Apabila ada kata yang salah, Ustazah mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya ya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan.